cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Melanggar segel pertama telah membantunya dengan kultivasinya, tapi dia masih hanya di peringkat 13. Selain itu, semua orang berada di sekitar peringkat 20 sekarang. Dia takut jarak di antara mereka akan terus bertambah besar dan semakin besar. Lebih banyak usaha, saya harus berusaha lebih keras. Dia melompat dari tempat tidurnya, pikirannya jernih. Berhati-hati agar tidak mengganggu teman sekamarnya, Tang Wulin diam-diam pergi untuk mencuci muka dan minum segelas air sebelum pergi jogging. Itu adalah awal dari hari yang baru, dan pemanasan adalah yang pertama. Dia berlari mengitari trek di lapangan olahraga dan berteriak, "Saya lincah seperti burung layang-layang." Dia selalu pandai berlari, tetapi setelah menyerap sebagian dari jiwa Raja Naga Emas, kecepatan normal terlalu lambat baginya sekarang. Pemandangan terus melewatinya, angin sejuk menyapu pipinya. Perasaan menyegarkan ini memberi tubuh dan pikirannya rasa kebebasan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Karena Tang Wulin saat ini asyik dengan pengalaman ini, bagaimanapun, pada saat dia bereaksi, dia sudah bertabrakan dengan orang ini. Di depannya ada seorang gadis jangkung dan ramping. Tang Wulin bisa dibilang tinggi di antara teman-temannya, tapi usianya baru 10 tahun. Gadis di depannya tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun dan sudah mulai berubah menjadi seorang wanita. Dia mengenakan pakaian olahraga merah muda yang menutupi kulit putih susu dan rambut biru panjangnya yang disatukan dengan sisil. Gadis itu sangat cantik dengan fitur wajah yang halus dan mata yang besar dan jernih. Di bawah sinar matahari pagi, seolah-olah lapisan cahaya keemasan tertarik padanya. Dia terlalu memukau untuk Tang Wulin. Maaf. Tang Wulin buru-buru meminta maaf. Pada saat itu, gadis dengan pancaran keemasan di sekelilingnya meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Cantik sekali, dia bahkan lebih cantik dari kakak senior Liu Yuxin. Kakak laki-laki, perhatikan saat kamu berlari. Wanita muda itu mengangkat tangannya untuk menggosok kepalanya saat dia berbicara dengan senyum berseri-seri. Ah, kamu sangat tampan. Wanita muda itu menatap mata besar Tang Wulin, yang beraksen oleh bulu matanya yang panjang dan tercengang melihat matanya bahkan lebih besar dari matanya. Dia dengan penasaran mencubit wajahnya dan terkikik sebelum dia dengan cepat berbalik dan pergi. Jepitannya sedikit sakit, tetapi itu telah membangunkan Tang Wulin dari pingsannya. Kakak senior itu sangat cantik. Dia jogging di sini, jadi dia juga harus berada di divisi menengah, kan? Ketika dia melihat wanita muda itu berlari semakin jauh, Tang Wulin mempercepat langkahnya untuk menyusulnya. Dengan tubuhnya yang kuat, dia segera menyusul. Kakak laki-laki, siapa namamu? Dia menoleh untuk melihat Tang Wulin. Nama saya Tang Wulin. Saya seorang siswa di kelas 1. Bagaimana denganmu, kakak perempuan? Dia mengucapkan kata-katanya dengan hati yang bersemangat. Dia tidak menyebutkan bahwa dia berada di kelas 5 kelas 1. Bagaimanapun, setelah memenangkan turnamen promosi kelas, mereka seharusnya menjadi kelas 1 sekarang. Kamu semuda ini tapi kamu sudah sangat nakal. Anda ingin menjemput kakak perempuan senior ini, ya? Gadis itu meliriknya dengan licik. Saya tidak, kata Tang Wulin dengan malu. Haha, wajahmu yang malu sangat imut. Bagaimana kalau begitu, mari kita balapan 10 lap. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke depan. 10 lap. Tidak mungkin Tang Wulin takut dengan persaingan seperti itu sehingga dia dengan cepat mengambil langkahnya dan mengejarnya. Wanita muda itu masih lebih tinggi darinya sekitar setengah kepala dan telah tumbuh menjadi wanita yang ramping dan anggun. Saat dia berlari, rambut panjangnya tergerai di belakangnya tertiup angin, sementara bentuk anggunnya ditonjolkan oleh kakinya yang panjang dan fleksibel. Dengan setiap langkah, dia bisa melihat pinggul rampingnya bergoyang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat masa muda. Kekuatan fisik Tang Wulin sangat luar biasa, namun, meskipun perawakannya lebih pendek, dia masih lebih cepat darinya. Mengikuti tepat di belakangnya, alarm berbunyi dalam pikirannya karena suatu alasan menyuruhnya untuk berhati-hati padanya.
Karena ini, dia mengikuti tepat di belakangnya dan mengawasinya, mengikuti langkahnya. Kekuatan fisik gadis itu cukup bagus. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan lari yang konstan, tapi kecepatannya terus meningkat. Seperti ini, mereka berdua melanjutkan balapan, satu di depan, satu di belakang. Segera setelah itu, mereka mendekati akhir lap ke-10. Masih ada 100 meter tersisa. Baru pada saat itulah Tang Wulin mengingat tujuan kompetisi ini. Dia tiba-tiba mempercepat, melepaskan kekuatan ledakan tubuhnya. Dia terbang ke depan dan menyusul gadis itu dengan jarak 50 meter. Aduh! Teriakan kesakitan tiba-tiba datang dari belakangnya. Tang Wulin dengan cepat menoleh untuk melihat, tetapi bertemu dengan pemandangan sosok berpakaian merah muda lambat itu tiba-tiba melaju, melampauinya, bergegas lurus menuju garis finish. Haha, dasar bodoh, kamu telah dibodohi. Tawa seperti lonceng gadis itu terdengar jelas di antara fajar pertama di kampus. Dia jelas telah ditipu, tetapi ketika dia melihat senyum yang seperti bunga mekar, Tang Wulin tidak bisa membuat dirinya menjadi marah sama sekali. Tang Wulin berlari ke garis finish tempat gadis itu menunggu. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung saat berkata, kakak senior sangat menakjubkan. Saat wanita muda itu menatap ekspresinya yang malu-malu, senyumnya tidak bisa membantu tetapi semakin lebar. Baik-baik saja maka, aku akan berhenti menggodamu. Kekuatan adik laki-laki cukup bagus. Teruskan. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke asrama, melambaikan tangan pada Tang Wulin saat dia pergi. Tang Wulin memperhatikan punggungnya. Perasaan aneh telah muncul di dalam hatinya. Dia tidak mengerti perasaan apa ini, tetapi dia tahu bahwa dia ingin terus bertemu dengan kakak perempuan senior ini. Nama saya Ouyang Zixin. Aku di kelas 1 kelas 5, suara murni gadis itu melayang di atas. Ouyang Zixin, nama yang bagus. Berhenti menatap, kakak senior itu sudah lama pergi. Tepat pada saat itu, suara ramah berbicara dari belakangnya. Tang Wulin dengan cepat berbalik untuk melihat Xie mengawasinya dengan ekspresi geli. Lengannya masih dibalut dan sementara dia tersenyum, itu bukan senyuman saat dia melihat Tang Wulin. Kamu lebih baik sekarang? Bagaimana lenganmu? Tang Wulin menyambutnya dengan terkejut. Sekarang bukan masalah besar. Tulang-tulangku sudah terhubung kembali, dan mereka dirawat oleh jiwa bela diri tipe penyembuh. Saya masih membutuhkan setidaknya 10 hari untuk melakukan pemulihan penuh. Tapi Anda, saya kembali 1 hari kemudian, dan saya menemukan bahwa Anda benar-benar mengejar kakak perempuan. Kamu benar-benar terlalu baik. Petik 2. Saya tidak. Tang Wulin buru-buru membela diri. Benar-benar sekarang, Anda memiliki keterampilan yang cukup untuk melakukannya. Kakak senior itu bahkan memberitahumu namanya. Apakah Anda benar-benar belum pernah mendengar tentang Ouyang Zixin sebelumnya? Xie bertanya dengan senyum lebar. Aku belum, Tang Wulin berseru. Xie berkata, dia gadis tercantik di divisi menengah kami. Aku tidak percaya kamu belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sebenarnya, aku bahkan mendengar bahwa ada banyak senior dari divisi lanjutan yang mengejarnya. Dia di kelas 5, jadi dia seharusnya 4 tahun lebih tua dari kita. Kamu bisa menyerah sekarang juga. Petik 2. Tang Wulin dengan enggan berkata, kamu sedang berbicara tentang usia, tetapi mengapa kamu memiliki pemikiran seperti itu di hatimu? Saya hanya berpikir bahwa kakak perempuan itu sangat cantik, dan saya mengaguminya. Saya tidak punya ide lain, oke? Jangan salah paham. Petik 2. Mulut Xie mulai bergerak-gerak. Baiklah kalau begitu, Anda bisa menatapnya dengan bodoh. Anda mungkin tidak mengakuinya, tetapi siapa yang tidak menyukai kakak perempuan cantik seperti ini? Setiap pria memiliki ingatan yang mendalam tentang seorang kakak perempuan yang cantik. Petik 2. Semua pria memiliki kakak perempuan cantik yang meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Tang Wulin terguncang oleh kata-kata Xie. Nama Ouyang Zixin sudah terukir di hatinya. Mereka pergi makan pagi sebelum pergi ke kelas, di mana mereka diberitahu bahwa semua siswa kelas 1 harus berkumpul di lapangan olahraga untuk pertemuan kelas. Meskipun lengan Xie masih terluka, kondisinya sudah stabil, dan dia bisa menghadiri kelasnya. Ekspresi serius masih mewarnai wajah Wu Zhangkong seperti biasa saat dia membawa kelas 5 untuk berkumpul di lapangan.
Bisa dikatakan bahwa kelas 1 telah berubah sekarang. Ketika mereka sampai di lapangan, mereka menarik perhatian semua kelas lainnya. Sebagian besar tatapan ini mengarah ke Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue. Tentu saja, yang paling menonjol di antara mereka adalah Tang Wulin. Sehari sebelumnya dia menang di saat-saat terakhir dalam krisis yang putus asa, mengejutkan banyak orang dan mengukir kesan yang dalam di hati mereka. Apakah kita sudah menjadi selebriti? Gu Yue bertanya dengan nada berbisik. Xie Xie menatapnya dengan menghina. Dengan seberapa dewasa Anda bertindak, mengapa Anda begitu tertarik dengan cara orang melihat Anda? Dan selain itu, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa Wulin adalah selebriti di sini. Kudengar dialah yang memenangkan pertandingan itu pada kami kemarin. Ah benar, Wulin, saya belum berterima kasih karena telah membalas saya kemarin. Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku seharusnya tidak bertindak seperti itu. Itu tidak benar bagi mereka untuk melukaimu, tapi juga tidak tepat bagiku untuk melukai mereka. Bagaimanapun, kita semua adalah sesama siswa. Petik 2. Gu Yue mendengus dingin. Lihatlah Wulin lalu lihatlah dirimu sendiri. Bagaimanapun, saya tidak peduli apakah saya seorang selebriti sekarang atau tidak. Dan selain itu, ada seseorang yang begitu percaya diri tetapi langsung tersingkir kemarin. Petik 2. Kamu, Xie Xie memelototi Gu Yue. Gu Yue dengan jijik berkata, apa? Anda bukan tandingan saya bahkan ketika Anda tidak cedera, namun Anda masih berusaha untuk pamer dalam kondisi Anda saat ini. Petik 2. Aku sudah membawanya bersamamu, Xie Xie berkata, menahan amarahnya. Dia tidak tahan lagi. Dengan lengannya seperti ini dan jiwa bela dirinya menjadi dua belati, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun sekarang. Tang Wulin sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka, jadi dia memegang bahu Xie Xie dengan lembut dan berkata, kemarin hanya kebetulan. Mereka sebenarnya sangat kuat, jadi Anda harus pergi dan memulihkan diri dengan benar, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi bersama setelahnya. Petik 2. Kelas 5 sudah berkumpul di lapangan ketika Tang Wulin selesai berbicara. Dia memperhatikan bahwa Zhang Yangxi tidak hadir di antara siswa kelas 1. Lagi pula, patah kaki benar-benar terlalu merepotkan. Di sisi lain, Wang Jinxi memiliki lengan yang patah, mirip dengan Xie Xie, dan lengannya diperban. Di depan para siswa yang berkumpul bukan hanya Direktur Long Hengsu, tetapi juga Presiden Yu Zhen. Long Hengsu melihat ke arah Yu Zhen sebelum dia mulai berbicara. Pertemuan kelas 1 hari ini adalah mengumumkan dua hal. Pertama, karena keadaan khusus kelas 1 tahun ini, kelas pemenang tidak lagi melanjutkan turnamen promosi kelas, tetapi kelas dari kelas 1 masih akan diatur ulang sesuai dengan hasil. Yakni, yang awalnya kelas 5 sekarang menjadi kelas 1. Dan semua kelas lainnya telah diatur ulang sesuai dengan itu. Petik 2. Kami tidak dapat terus berpartisipasi dalam turnamen promosi kelas lagi. Keributan muncul di antara siswa di kelas baru. Jika mereka tidak dapat melanjutkan turnamen, maka itu berarti mereka tidak lagi menerima hadiah karena dapat menantang kelas atas. Long Hengsu melanjutkan, mengingat prestasi luar biasa dari kelas baru di turnamen ini, seluruh kelas akan diberi hadiah 1 kali makan sehari dari jendela pertama untuk 1 semester. Setelah mendengar kata-kata ini, gumaman ketidakpuasan sebelumnya berubah menjadi sorakan. Apa jendela pertama? Ini menyajikan makanan paling bergizi. Tanpa membicarakan rasanya, mereka memiliki manfaat paling besar untuk budidaya mereka, tetapi sangat mahal. Kebanyakan keluarga tidak mampu memberi makan anak-anak mereka dari jendela pertama. Makanan bernilai 1 istilah dari jendela pertama bernilai sejumlah uang yang luar biasa. Saat ini, sebagai guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, wajah Ye Yingluo semakin muram mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak senang dengan perkembangan ini. Long Hengsu berteriak, tenang. Saat itulah, sorak-sorai berjangka angsur. Long Hengsu melanjutkan, karena keunggulan kelas 1 tahun ini, Ara memutuskan untuk melakukan studi. Kami sedang membangun kelas eksperimen di kelas 1 yang akan terdiri dari siswa terbaik di kelas tersebut. Ini untuk sementara akan disebut kelas 0, dan Wu Zhangkong akan menjadi guru yang bertanggung jawab. Siswa untuk kelas 0 telah dipilih. Dari kelas 1, kami memiliki Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue. Dari kelas 2,
Kami memiliki Zhang Yangxi, Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng juga akan dimasukkan ke kelas 0. Kelas 0? Apa-apaan ini? Semua siswa yang berkumpul dalam keadaan iklim. Sejarah sepanjang Akademi ISSI, tidak pernah ada kelas 0. Selain itu, apa artinya memiliki Wu Zhangkong sebagai guru yang bertanggung jawab? Trio Tang Wulin terkejut, sementara Wang Jinxi dan Wei Xiaofeng mengalami reaksi serupa di sisi lain. Dalam gerakan yang hampir tersinkronisasi, keduanya memandang ke arah trio Tang Wulin. Ekspresi Wei Xiaofeng penuh dengan kebencian dan permusuhan, sementara hadirnya Wang Jinxi hanya terfokus pada Tang Wulin saat dia membuat wajah yang rumit. Wu Zhangkong tidak berekspresi seperti biasanya, tetapi kenyataannya dia sudah diberitahu oleh Dewan Arah tadi malam setelah mereka memutuskan untuk menyetujui rencana tersebut. Long Hengsu berkata, selain dari dua pengumuman ini, masih ada hukuman yang akan diumumkan. Pada pertandingan kemarin antara kelas 1 dan kelas 2, kedua belah pihak memprioritaskan rekan-rekannya pertama dan kompetisi kedua, yang menyebabkan 3 siswa terluka parah. Hal ini menimbulkan terpenting serius bagi ke-6 peserta tersebut. Karena itu, mereka akan kehilangan hadiah turnamen sebagai hukuman dan peringatan kepada orang lain. Kehilangan pahala mereka, rupanya untuk turnamen promosi kelas-kelas ini, bahkan jika mereka menang, tidak akan ada hadiah. Kelas mereka hanya akan dipromosikan. Long Hengsu telah mengucapkan kata-kata ini dengan kasar, tetapi dalam kenyataannya ini bahkan bukan hukuman sama sekali. Presiden, apakah Anda memiliki kata-kata untuk diucapkan? Long Hengsu bertanya, melihat Yu Zhen di sisinya. Yu Zhen mengangguk dan mulai berbicara dengan suara yang jelas. Siswa, saya yakin Anda semua sangat ingin tahu mengapa kami mendirikan kelas 0. Ini karena siswa yang kami pilih sudah jauh melampaui level teman sebayanya. Jika mereka terus maju dengan siswa lain, bakat mereka akan terkubur. Singkatnya, jika Anda ingin bersinar di masa depan, maka Anda harus berusaha lebih keras. Saya berharap bahwa saya akan melihat lebih banyak siswa bergabung dengan kelas 0 nanti, menjadi jenius terhebat di Akademi ISSI. Baiklah, majelis selesai. Kalian semua boleh pergi sekarang. Guru, pimpin kelas Anda kembali. Long Hengsu akan bertindak sebagai guru pengganti satu kelas sampai guru baru dapat ditemukan. Wu Zhangkong dan siswa kelas 0 akan tetap di sini. Petik 2. Dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, kecemburuan, dan penyesalan, siswa dari 5 kelas kembali ke ruang kelas mereka, hanya menyisakan presiden dan juga siswa dari kelas 0 yang baru didirikan. Anak-anak, kemarilah. Yu Zhen memanggil semua orang. Meski mereka agak enggan, mereka berlima masih berjalan. Di hadapan Presiden Akademi, bahkan Wei Xiaofeng tidak berani bertindak dengan cara yang tidak terkendali. Jelas, bagaimanapun, bahwa trio Tang Wulin dan 2 lainnya memiliki ketegangan di antara mereka. Saat Yu Zhen mengamati 5 anak di depannya, dia tidak bisa menahan alisnya. Dia dengan dingin berkata, kalian cukup mampu, ya? Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda sedikit lebih luar biasa daripada teman-teman Anda, maka Anda hebat? Lihatlah kalian semua, apa yang telah kalian capai? Di antara kalian berlima, 2 lengannya patah, dan masih ada 1 yang kakinya patah beristirahat di kelas. Petik 2. Kelima dari mereka dimarahi dengan linglung. Mereka tidak pernah menyangka Yu Zhen akan menegur mereka seperti ini. Begitu mereka tiba, mereka disiram dengan cambuk lidah. Yu Zhen melanjutkan dengan ekspresi tegas. Saya sudah mengatakan apa tujuan dari kelas 0, itu untuk tidak menahan Anda. Tetapi bahkan dengan betapa kecilnya Anda semua, Anda menyimpan begitu banyak kesombongan dan kesombongan di dalam hati Anda. Saya akan membuat Anda semua berperilaku dengan integritas di depan saya, jika tidak, jangan salahkan akademi karena tidak sopan. Saya memperingatkan Anda sekarang, jika situasi seperti kemarin terjadi lagi, kalian semua akan dihukum. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda jenius sehingga Anda tidak harus mengikuti aturan. Anda semua hanya melihat langit dari dasar sumur. Ada banyak orang yang bahkan lebih menonjol dari kalian berlima di seluruh federasi. Sejak awal, dunia ini tidak pernah kekurangan jenius, juga tidak kekurangan jenius yang mati muda. Jika seorang jenius ingin menjadi hebat, maka mereka harus menginvestasikan lebih banyak usaha daripada orang biasa. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi potensi Anda. Apakah kalian semua mengerti? Petik 2.
Dimengerti, di hadapan aura sombong presiden, tidak ada dari 5 anak itu yang bisa mengangkat kepala. Tanda tangani kontrak ini. Dengan membalikkan tangannya, setumpuk kertas muncul, dan dia segera membagikannya kepada kelima anak itu. Mereka berlima tanpa sadar mengambil pena itu. Tang Wulin memeriksanya, perhatiannya tertuju pada kata besar di atas, kontrak. Mengikuti judulnya, konten di bawahnya dapat diringkas sebagai berikut. Orang XXX secara sukarela menandatangani kontrak dengan Issy Academy. Sebelum XXX lulus dari divisi menengah dan divisi lanjutan, mereka tidak akan pindah sekolah. Ini adalah inti umum kontrak. Apa artinya ini? Mereka berlima berpikir dengan linglung. Sekarang Akademi telah menetapkan kelas 0, kami akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk Anda. Karena itu, Akademi menginginkan jaminan bahwa Anda akan tinggal di sini selama studi. Itu bukan karena alasan aneh lainnya. Baik-baik saja maka, cukup tanda tangani sekarang. Petik 2. Xie dengan patuh bertanya, Presiden, bukankah kita harus berdiskusi dengan keluarga kita sebelum menandatangani ini? Yu Zhen berkedip beberapa kali. Tentu saja Anda bisa, Anda dapat kembali dan mendiskusikannya, tetapi Anda tidak akan dapat bergabung dengan kelas 0 lagi. Saya orang yang sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk menunggu Anda. Petik 2. Pada saat mereka berbicara, Tang Wulin sudah menandatangani namanya di kontrak. Baginya, kontrak ini tidak berarti apa-apa. Selain Issy Academy, dia bahkan tidak tahu kemana lagi dia bisa belajar. Fakta bahwa Akademi akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya padanya, yang tidak berguna, adalah anugerah ilahi. Dia sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Gu Yue menandatanganinya hampir pada waktu yang sama dengan Tang Wulin. Melihat mereka berdua menandatanganinya, Xie tidak mempertanyakannya lagi. Tidak bisa meninggalkan Issy Academy bukanlah masalah besar. Di sisi lain, Wang Jinxi telah menandatanganinya juga. Hanya Wei Xiaofeng yang saat ini ragu-ragu. Presiden, saya pikir tidak baik tidak berkonsultasi dengan keluarga saya dulu. Saya masih ingin mendiskusikan masalah ini dengan mereka sebelum saya menandatangani. Lagi pula, klan saya mungkin akan menyuruh saya pergi ke akademi yang lebih maju di masa depan. Petik 2. Yu Zhen mengangguk. Kamu sangat ambisius. Kamu bisa kembali ke kelas 2. Sekarang, hanya ada 5 siswa di kelas 0. Saat dia mengatakan ini, dia sudah mengambil kembali kontrak dari tangan Wei Xiaofeng dan mulai mengusirnya dengan tangannya. Wei Xiaofeng mengungkapkan ekspresi yang rumit, tetapi pada akhirnya dia tidak menarik kembali kontrak itu. Sebaliknya, dia membungkuk kepada presiden sebelum kembali ke kelas. Setelah dia pergi, ekspresi tegas dan dingin Yu Zhen meleleh menjadi senyuman lembut. Melihat keterampilan mengubah wajah seperti dewa, keempat siswa itu tidak bisa membantu tetapi jatuh pingsan. Baik-baik saja maka, Anda semua telah menandatangani kontrak jadi mulai sekarang, Anda adalah elit akademi. Kami akan menghormati keputusan Wei Xiaofeng tetapi di masa depan, saya yakin dia akan menyesali pilihannya hari ini. Meskipun Akademi Issy kami tidak berperingkat terlalu tinggi di benua ini, kami masih satu-satunya akademi master jiwa menengah di kota besar ini. Dengan semua sumber daya kami yang mengalir ke Anda, saya berani mengatakan bahwa bahkan Akademi Shrek yang legendaris pun tidak bisa menandingi kami. Setelah mendengar kata-kata yakin Presiden, keempat siswa itu tiba-tiba merasa sedikit lebih baik tentang penandatanganan kontrak. Berdiri di kejauhan, mulut Wu Zhangkong sedikit bergerak ketika mendengar kata-kata itu.